Halo, jumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Untuk BTCLS series, kita belajar spinal trauma untuk hari ini ya. Spinal trauma harus diingat dan diperhatikan bahwa setiap cedera di atas klavikula curiga terjadinya patah atau fraktur servikal. Cedera pada daerah spinal hampir sebagian besar mengalami cedera pada tulang lehernya. Maka dari itu setiap penolong yang ingin melakukan pertolongan harus mengetahui prinsip penanganan dasar untuk korban dengan cedera spinal ini. Karena jika tidak mengetahuinya dapat mempengaruhi prognosis korban. Untuk anatominya, jadi untuk spinal cord atau medula spinalis merupakan bagian dari susunan syaraf pusat. Terbentang dari foramen magnum sampai dengan L1. Di L1 melonjong dan agak melebar yang disebut conus terminalis atau conus medularis. Terbentang di bawah conus terminalis serabut-serabut bukan syaraf yang disebut filum terminale yang merupakan jaringan ikat. Terdapat 31 pasang syaraf spinal. Di antaranya 8 pasang syaraf servikal, 12 pasang syaraf torakal, 5 pasang syaraf lumbal, 5 pasang syaraf sakral, 1 pasang syaraf koksigeal. Jenis-jenis trauma spinal. Ada flexion injury. Cedera fleksi menyebabkan beban regangan pada ligamentum posterior dan selanjutnya dapat menimbulkan kompresi pada bagian anterior corpus vertebra dan mengakibatkan wedge fraktur. Cedera semacam ini dikategorikan sebagai cedera yang stabil. Selanjutnya ada compression injury. Cedera kompresi vertikal mengakibatkan pembebanan pada corpus vertebra dan dapat menimbulkan burst fraktur. Selanjutnya ada hyperextension injury. Cedera ekstensi biasanya merusak ligamentum longitudinalis anterior dan menimbulkan herniasi diskus biasanya terjadi pada daerah leher. Selama kolum vertebra pada posisi fleksi, maka cedera ini masih tergolong stabil. Selanjutnya ada distraction injury, flexion rotation injury. Untuk tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala yang menjadi indikasi pengelolaan trauma spinal yaitu nyeri leher atau punggung, nyeri gerak leher atau punggung, nyeri tekan leher posterior atau midline punggung, deformitas kolumna spinalis, paralisis, paresis, baal, atau kesemutan pada ekstremitas pasca kejadian, tanda dan gejala shock neurogenik, priapismus. Untuk penanganannya, panduan umum penderita dengan dugaan cedera servikal, adanya paraparesis adalah bukti pendahuluan adanya instabilitas servikal. Jika kondisi korban sadar atau habis mabuk sangat jarang terjadi cedera servikal. Namun posisi harus pertahankan dalam posisi netral dan pakaikan neck collar jika terjadi kecurigaan. Lakukan pemeriksaan palpasi daerah leher, adakah rasa nyeri atau tidak. Jika ada rasa nyeri, lakukan foto ronsen. Jangan sekali-sekali memaksakan menggerakkan leher. Letakkan penderita di atas long spine board dengan terpasang neck collar. Lakukan foto cervicalis untuk melihat adakah deformitas tulang, fraktur korpus atau prosesus, hilangnya kesegarisan atau alignment, aspek posterior korpus, jarak yang meningkat antar beberapa prosesus, spinosus, penyempitan kanalis vertebrasis, bayangan jaringan lunak untuk melebar. Sekian pelajaran hari ini, terima kasih.